Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana contoh penggunaan view dalam SQL. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi view dalam SQL itu. Di sini saya telah mencatatnya, mari kita baca bersama. Jadi fungsi view dalam database itu adalah untuk menyediakan tampilan virtual dari subset data atau hasil query yang dapat digunakan seperti tabel biasa. Di view itu tidak menyimpan data fisik secara mandiri, melainkan mempresentasikan data dari tabel atau query lain dalam format yang terstruktur. Jadi view itu istilahnya itu tabel virtual yang dibuat dengan query select, dan view itu representasi logis dari tabel yang ada atau tampilan lain. Di dalamnya itu terdapat atau terdiri dari baris dan kolom. Dan di view ini tidak berisi data ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi seluruh datanya itu diambil dari tabel-tabel yang ada di database-nya. Dan di dalam view itu kita tidak dapat menggunakan operasi seperti insert, update, maupun delete. Baik, untuk contoh penggunaan view adalah sebagai berikut. Di sini saya telah menyiapkan sebuah database, yaitu database employee atau karyawan, di mana terdapat tabel employees, yang mana memiliki kolom-kolom sebagai berikut, yaitu ID, lalu ada name atau nama, age atau umur ya, serta departemen dari karyawannya. Terus selanjutnya adalah salary atau gaji. Dan berikut adalah contoh-contoh penggunaan view untuk eh, mengolah data dari database tersebut. Maaf, sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu bahwa di sini saya telah memiliki kurang lebih 15 data di dalam tabel dari database yang telah saya buat. Baik, contoh penerapan atau penggunaan query view yang pertama, yaitu saya di sini membuat query view untuk menampilkan pegawai yang usianya lebih dari 30 tahun. Berikut adalah query-nya. Jadi di sini create view employees over 30 atau employees over 13. Di sini buat view dengan nama employees over 13. As select ID, name, age, department, salary. Dengan mengambil uh, value dari kolom ID, name, age, department, dan salary from employees atau dari tabel employees, where age lebih dari 30, di mana value di kolom umur ini lebih dari 30. Jalankan dulu. Ya, view-nya telah berhasil dibuat. Ya, di sini tampilkannya. Lalu untuk menampilkan hasil view yang telah dibuat menggunakan query berikut. Itu select all from employees over 13. Jadi select semua data dari view yang telah kita buat sebelumnya. Coba dijalankan. Ya, di sini menampilkan data karyawan di mana umurnya itu sudah lebih dari 30 tahun. Ya, di sini berdasarkan umur di sini ditampilkan semuanya itu lebih dari 30 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua adalah contoh kasus penggunaan query view untuk menghitung rata-rata gaji pegawai per departemen. Jadi di sini kita akan menggunakannya untuk
menggunakan view-nya untuk menghitung rata-rata gaji pegawai dari setiap departemennya. Query-nya adalah sebagai berikut. Create view average salary per department. Jadi kita akan membuat view dengan nama average salary per department. Select department average salary as average salary. Jadi kita mengambil data eh, dari kolom departemen, lalu di sini kita hitung rata-rata dari gajinya sebagai rata-rata gaji dari atau from employees dari tabel employees group by department. Coba di sini kita jalankan untuk create view-nya. Ya, view-nya di sini telah berhasil dibuat kurang lebih sebagai berikut jika berhasil dibuat. Lalu untuk menampilkan hasil view di atas yang telah kita buat tadi adalah dengan query berikut, yaitu select all from average salary per department. Kita mengambil semua data dari view tadi, yaitu average salary per department. Di sini ditampilkan nama-nama dari departemennya, yaitu di sini ada departemen finansial, HR, IT, marketing, dan operation, beserta rata-rata gaji pegawai dari departemen tersebut, yaitu di average salary berdasarkan hasil hitung di sini. Dan untuk contoh yang terakhir, yaitu contoh kasus penggunaan query view untuk menghitung jumlah pegawai per departemen. Query-nya adalah sebagai berikut, yaitu create view, buat view bernama employee count per departemen as select department count or as employee count. Jadi ambil data dari kolom departemen, lalu hitung jumlah pegawainya per departemen tersebut dengan menggunakan group by. Ya di sini group by dari kolom departemen berdasarkan tabel dari tabel employees. Ini coba kita jalankan create view-nya. Di sini keterangan SQL error, tabel employees count per departemen already exists. Kenapa tampil error tersebut? Karena ya sebelumnya saya telah menjalankan query tersebut. Jadi view-nya ini sebelumnya telah dibuat. Jadi di sini keterangannya already exist atau tabel employee count per departemennya itu sudah ada. Jadi saat saya mencoba menjalankannya lagi, tidak bisa karena kita sudah membuatnya sebelumnya. Tapi coba kita tampilkan. Untuk menampilkan datanya adalah sebagai berikut query-nya, yaitu dengan select all from employee count per departemen. Jadi ambil semua data dari view tabel view employee count per departemen. Jadi setelah kita menjalankan atau mencoba menampilkan view dari hitung jumlah pegawai per departemen akan menghasilkan tampilan sebagai berikut, di mana menampilkan kolom departemen dan juga employee count atau total dari pegawainya. Sini dari setiap departemen itu dihitung berapa jumlah pegawai per departemennya.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana menggunakan view dalam database. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video yang telah saya buat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.